Hai semua, bersama saya Evi Meida. Hari ini saya akan share ke kalian tentang perancangan dan praktikum database. Dalam video kali ini saya akan mendemokan hasil pengerjaan perancangan dan praktikum database dari sebuah soal sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel sesuai dengan IR diagram menggunakan CMD. Yang kedua, buatlah skema relasi sesuai dengan IR diagram. Yang ketiga, buatlah diagram relasi antar tabel sesuai dengan IR diagram. Tetapi sebelumnya, saya mau memohon maaf apabila dalam pembuatan video ini atau dalam pengerjaan soal ini terdapat banyak kekeliruan. Oke, langsung saja kita lihat IR diagramnya. Nah, ini dia IR diagram untuk menangani pengadaan barang pada suatu organisasi. Oke, kita flashback. Yang pertama, kita akan buat tabel sesuai dengan IR diagram menggunakan CMD. Langsung saja kita buka CMD-nya. Oh iya, sebelum memulai CMD atau MySQL-nya, kita pastikan SAM PP dalam keadaan start. Itu Apache dan MySQL-nya start. Kalau sudah, langsung saja kita buka MySQL-nya. Karena di sini saya sudah membuat tabelnya, jadi saya tidak membuat tabelnya lagi, teman-teman. Di sini saya ada gambaran dari tabel yang pernah saya buat dari database pengadaan barang. Di sini ada tabel get requirement sampai dengan payments. Seperti ini, teman-teman, gambaran dari database-nya. Oke, sekarang kita buka di MySQL. Kita gunakan pengadaan barang. Kita akan tampilkan tabel dari pengadaan barang. Oke, di sini sudah ada 15 tabel di dalam pengadaan barang, sama seperti rangkuman ini. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan tampilkan tabel goods. Nah, di sini sudah ada deskripsi dari tabel goods, yaitu goods underscore ID sebagai primary key-nya, sedangkan price, name underscore description atau current underscore stock adalah kolom-kolomnya dari goods. Kemudian kita akan tampilkan tabel requirements. Oke, dalam tabel requirements ini rec underscore ID sebagai primary key-nya, kemudian date kolom selanjutnya. Next, kita tampilkan requirements underscore detail. Nah, dalam tabel requirements underscore detail terdapat kolom-kolomnya, yaitu rec date underscore ID sebagai primary key-nya, kemudian rec underscore status kolom selanjutnya, kemudian ada amount, ada goods underscore ID dia sebagai forward key, kemudian rec underscore ID sebagai forward key, kemudian PO date underscore ID sebagai forward key. Kenapa ada forward key di sini? Ini dia penjelasannya. Pada tabel requirements underscore detail terdapat 3 kolom sebagai foreign key yang muncul akibat adanya relasi. Jadi di sini itu terdapat relasi dari satu ke banyak.
dengan entitas goods, requirements, dan purchase order detail. Kemudian kita tampilkan purchase order detailnya. Nah, dalam tabel purchase order detail ini terdapat PO date underscore ID sebagai primary key, kemudian ada price, PO underscore status, amount, PO underscore ID sebagai foreign key, kemudian key air date underscore ID sebagai foreign key. Di sini juga ada foreign key-nya karena pada tabel purchase orders detail terdapat dua kolom yang muncul akibat adanya relasi dengan entitas purchase orders dan good receipt detail. Kemudian kita tampilkan purchase orders. Nah, ini juga PO underscore ID sebagai primary key, kemudian ada PO underscore date, delivery date, shipping terms, PO underscore status, supplier ID sebagai foreign key. Penjelasannya di sini. Pada tabel purchase order, kolom supplier underscore ID muncul sebagai foreign key karena adanya relasi satu ke banyak dengan entitas supplier. Oh ya, buat kalian yang masih bingung dengan foreign key di sini, kita flashback dulu ya sebentar. Tadi supplier. Nah, di sini tuh jadi di sini tuh ada keterangan 1 ke N. Artinya ada relasi 1 ke banyak, sehingga otomatis supplier ID ini akan masuk sebagai foreign key di purchase order. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke supplier. Nah, pada tabel supplier terdapat supplier ID sebagai primary key, kemudian supplier name, kemudian address, company name. Kalau di sini normal, tidak ada foreign key-nya. Dan kita lanjut contacts underscore supplier. Ini dalam tabel kontak underscore supplier terdapat kolom-kolom supplier underscore ID sebagai primary key, kemudian ada contacts. Oh ya, di sini pada kolom supplier di sini saya mau jelasin lagi, tadi terlewat teman-teman. Nih, pada tabel supplier atribut kontak tidak dibuat menjadi kolom karena atribut tersebut merupakan atribut multi value sehingga harus dibuat tabel baru. Jadi sebenarnya dalam tabel supplier ini terdapat kontak, tapi karena kontak ini adalah atribut multi value sehingga kita buat tabel baru. Kita lihat di IRD-nya. Oke. Nah, pada atribut supplier ini terdapat kontak, tetapi kontak ini kita buat tabel baru karena dia itu atribut multi value teman-teman. Seperti itu maksudnya. Oke, next. Jadi kontak supplier ini merupakan tabel yang muncul karena kontak tersebut adalah atribut multi value. Oke, lanjut kita buka deskripsi dari get receipt detail. Pada tabel get
underscore set detail terdapat gr date underscore id sebagai primary key, kemudian amount, dan kemudian ada gr underscore status sebagai foreign key. Penjelasannya, pada tabel get receipt detail ini terdapat kolom gr status ini teman-teman sebagai foreign key yang muncul akibat adanya relasi dengan entitas get receipt. Kemudian next, kita lanjut deskripsi get receipt. Oke, di sini get receipt primary key-nya ada gr underscore status, kemudian iv underscore statusnya itu sebagai foreign key. IV itu apa nanti ada di tabel selanjutnya, yaitu invoice verification. Ada IV, kemudian storage underscore ID sebagai foreign key, kemudian transaction underscore ID sebagai foreign key juga. Sama penjelasannya seperti tadi. Pada tabel get receipt terdapat 3 kolom sebagai foreign key yang muncul akibat adanya relasi dengan entitas invoice verification, storage location, dan accounting transaction. Next, invoice verification. Pada tabel invoice verification terdapat kolom IV underscore status sebagai primary key, kemudian IV underscore amount, dan description. Pada kolom ini normal tidak ada foreign key-nya. Kemudian lanjut, ada storage location. Pada storage location, storage underscore ID sebagai primary key, IC ada location. Kemudian lanjut, ada kontak storage location. Oh ya, pada kontak storage location ini sebenarnya tidak ada di ERD teman-teman. Mengapa? Karena kontak ini muncul sama seperti alasan yang sebelumnya, dia itu muncul tabel baru karena kontak ini merupakan atribut multi value dari storage location. Oke, di sini juga sudah saya kasih penjelasan. Pada tabel storage location, atribut kontak tidak dibuat menjadi kolom karena atribut tersebut merupakan atribut multi value sehingga harus dibuat tabel baru. Nah, jadi di sini kontak storage location ini muncul karena kontak tersebut adalah atribut multi value. Jadi teman-teman. Next, kita lihat accounting transaction. Oke, pada tabel accounting transaction terdapat kolom-kolom transaction underscore ID sebagai primary key, kemudian ada transaction underscore date, kemudian ada amount, year atau CR. Kemudian lanjut, ada account dan payment. Kita langsung saja ya. Kemudian ada payment. Salah teman-teman. Payments. Oke. Semua sudah kita tampilkan. Sudah kita tampilkan semuanya. Maka soal yang pertama sudah selesai. Dan ini adalah gambaran dari tabel-tabelnya. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yaitu buatlah skema relasi sesuai dengan IR diagram. Di sini saya sudah membuat
skema relasi dari IA diagram tersebut. Seperti ini ya skema relasi saya. Oke, sama seperti tadi, hanya dibuat seperti ini. Pada goods terdapat goods ID, price, name, description, current stock. Pada tabel requirement terdapat rec_id, date. Kemudian pada tabel requirement detail dapat ini seperti ini teman-teman. Pokoknya sampai bawah. Ini adalah skema relasi pengadaan barang berdasarkan IA diagram dari soal tersebut. Oke. Kita next saja. Soal yang ketiga, buatlah diagram relasi antar tabel sesuai dengan IA diagram. Jadi di sini kita akan buat diagram relasi antar tabel sesuai dengan IA diagram. Di sini saya juga sudah membuat diagram relasinya menggunakan MySQL Workbench. Nah, seperti ini dia tampilannya. Nah, di sini ada goods di sini itu sebagai tabel dan di sini sebagai atributnya atau kolom-kolomnya. Kemudian ini ada relasinya. Di sini goods ini berelasi dengan requirement detail. Oke. Nah, kemudian requirement detail ini juga berelasi dengan requirement. Kita klik, kita full key. Nah, di sini itu untuk mengetahui itu relasi one to many. Jadi dari get ke requirement detail ini adalah one to many, kemudian ini juga one to many, kemudian ini juga one to many, ini juga one to many. Untuk yang many to many seperti ini. Jadi pada accounting score transaction dan tabel account ini terjadi relasi many to many. Seperti ini, kita klik. Nah, dia one to many, tapi dia itu kayak nggak langsung terhubung, teman-teman ya. Tapi ini udah many to many seperti ini. Oke, seperti ini tampilan IA diagram. Ini dia tampilannya dari relasi IA diagramnya. Kita menggunakan MySQL Workbench. Oke teman-teman, ini sekilas tentang demo pengerjaan soal dari perancangan dan praktikum database yang telah saya buat. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.